seorang tabib legendaris yang dikenal sebagai Divin Kesekian, berkunjung ke Manor Golden Wall. Hal itu pun langsung disambut oleh Gamujin, seorang kepala pelayan. Sang tabib memasuki Manor, matanya segera menyapu lingkungan sekitar. Ia terkejut ketika memperhatikan para pelayan wanita. Hal itu karena para pelayan itu mempunyai bentuk fisik murni. Itu adalah istilah yang disebut oleh masternya untuk mereka yang mempunyai struktur tubuh murni seperti salju dan bisa berkembang dengan hebat entah apapun yang mereka pelajari. Dia tertarik kepada para pelayan wanita itu dan ingin membuat mereka menjadi muridnya. Ketika menyampaikan niatnya itu kepada Tae-san, tanpa pikir panjang, Tae-san langsung menolaknya. Sang tabib berkata, kesempatan untuk belajar medis tidak datang begitu saja. Tae-san menjawab, kenapa juga mereka harus belajar medis darimu? Selain itu, inti dari masalah ini adalah kau yang menginginkan sesuatu milikku. Kita bicara jujur saja, sepertinya kau tidak menginginkan mereka untuk diajari medis, tapi sebagai bahan penelitian yang bagus, bukan? Ucap Tae-san. Mendengar itu membuat sang tabib berpikir, apa aku harus bunuh saja dia? Toh dia juga punya penyakit meridian yang terputus. Kalau aku bilang dia meninggal saat proses perawatan, mereka pasti percaya dan membiarkannya begitu saja. Begitulah kira-kira dalam pikiran sang tabib. Tiba-tiba sebuah serangan melesat ke arahnya, membuat penutup kepala terpotong menjadi dua. Lalu Tae-san berkata, ada apa? Apa aku terlihat seperti target yang mudah bagimu? Seni bela dirimu ada di bawah rata-rata, dan sepertinya kau hanya bisa menggunakan teknik medis saja. Sepertinya membunuhmu di sini adalah hal yang terbaik, bukan? Sang tabib cemas, matanya mempancarkan ketakutan seakan monster tengah berdiri di hadapannya. Lalu ia tersadar dengan cara memukul meja. Tae-san kembali berkata, mereka adalah orang-orang yang mencari perlindungan di bawah sayapku. Jadi, bukankah wajar aku bersikap seperti ini ketika ada seseorang tiba-tiba muncul ingin mengambil mereka dariku? Aku cuma ingin hidup dengan tenang. Ya, aku memang sedang butuh orang untuk mengurusi beberapa masalah di sini. Dalam hati sang tabib, aku datang ke tempat yang seharusnya tidak aku datangi. Sore harinya, ia berkata kepada Gamujin kalau ia ingin bekerja di sini. Para murid sang tabib bertanya-tanya dengan apa yang akan dia lakukan. Tentu saja, Gamujin menyambut dengan hangat keinginan sang tabib. Ketika hendak berangkat ke rumah bordir lagi, sang tabib meminta untuk memeriksa denyut nadi Tae-san. Ketika sang tabib memeriksa, dia spontan berkata, ini tidak masuk akal. Apa Anda ini benar-benar orang hidup? Ini pertama kalinya aku melihat meridian yang rusak parah. Dan tidak kusangka, titik meridian bawah Anda juga rusak. Itu artinya Anda telah mati, ucap sang tabib. Tae-san berkata, dia bertanya apa aku ini Jiangxi, sebaiknya kita apakan dia? Kyungwon menjawab, bagaimana kalau bijinya kita ledakan? Tae-san terus mengabaikan perkataan sang tabib itu. Keesokan harinya, Tae-san bertanya ke sang tabib itu, kau bilang kau ahli dalam teknik medis kan? Tabib itu berkata, mungkin hanya 5 orang saja yang bisa menyangi kemampuan saya di dunia ini. Tae-san kembali bertanya, jadi kau bisa menyambungkan kembali tubuh yang terpotong menggunakan keterampilanmu itu kan? Dengan pede, sang tabib itu berkata, tentu saja saya bisa menyelamatkan siapapun selama mereka masih hidup. Tae-san memujinya dan menyuruh sang tabib untuk mengawasi latihan mereka, karena menurutnya cara terbaik untuk menjadi kuat adalah bertarung layaknya ingin membunuh satu sama lain. Membuat Kyungwon dan Yo Se-yeon cemas akan perkataan tuan mudanya itu. Sebulan kemudian, Yo Se-yeon dan Kyungwon bertarung dengan mati-matian, seakan-akan hanya satu orang yang akan bertahan hidup. Lalu Tae-san datang menghampiri mereka dan berkata kalau ia dapat undangan dari Klan Zhongli. Di kediaman Manor Yeon, Tae-san tengah berbincang dengan kepala Manor sekaligus ayah Yeon Harin. Situasi kali ini menjadi sedikit rumit, sepertinya klan Zhongli bertekad untuk menyelesaikan semuanya. Mereka menolak pertunanganmu dengan Harin. Dari semua orang yang ada, hanya mereka yang protes. Tujuan mereka pasti untuk bertengkar dengan kami dan Golden Wall Merchant melalui metode mempermalukanmu di depan Harin, ucap sang kepala Manor. Sementara itu, di halaman depan, para pengawal tengah bersitegang satu sama lain. Ketika melangkah keluar, Tae-san dihadang oleh Zhongli Wong, putra bungsu klan Zhongli. Dengan nada meledek, ia berkata, apa kau biok Tae-san? Dari apa yang kudengar kau tidak bisa bermain di ranjang. Jangan bilang kau tuli, atau kau butuh diberi pelajaran tata krama. Lalu Zhongli mengusulkan untuk berbicara empat mata tanpa ada pengawal yang menjaga. Tae-san tanpa ragu mengikutinya. Setelah sampai di tempat yang dituju, Zhongli Wong menyerang Tae-san dengan cara melempar shuriken ke arahnya. Tapi serangan itu malah mengenai sebuah pohon. Tiba-tiba, Tae-san muncul di belakang Zhongli Wong, sembari memegang kepalanya, membuat Zhongli terkejut. Lalu di lapangan, suara teriakan terdengar keras, bagai sebuah drum dalam medan perang. Pertarungan antar pengawal pun dimulai. Walau kalah jumlah dan sempat terpojok, Kyungwon dan Yo Se-yeon berhasil mengalahkan mereka. Sementara di sisi lain, Tae-san tengah menyerap esensi jiwa Zhongli Wong.
Mereka tidak menyangka jika mereka bisa mengalahkan pengawal elit dari klan Zhongli. Dalam hati terdalam Kyungwon, ia berterima kasih kepada Taesan karena sebelum pertarungan ini, Taesan memberitahu semua titik-titik lemah yang dimiliki klan Zhongli, membuat Kyungwon dan Yeo Soyeon bisa melihat semua pergerakan mereka, seolah-olah mereka sedang menari di tangannya. Kekalahannya itu terdengar hingga ke telinga Zhongli Tian, seorang Patrick dari klan Zhongli, membuatnya tak bisa menahan amarah hingga ia memukul sebuah meja. Tak masuk di akal, tak habis dipikir. Jika anaknya kalah oleh seorang anak sekarat yang bermain satu ronde pun belum tentu sanggup. Lantas, ia segera menyuruh anak buahnya untuk menyelidiki kejadian ini secara menyeluruh, karena siapapun yang mengium klan Zhongli harus dihancurkan. Tak berselang lama, puluhan warrior tingkat tinggi dari klan Zhongli menuruni gunung, menghampiri kediaman Taesan. Bukannya menyambut tamu, Taesan justru memilih meninggalkan kediamannya. Ia bersama Kyungwon menuju sekte Bloodblade. Taesan berencana menundukkan dan menggunakan sekte Bloodblade, kelompok Black Merchant terbesar di kota Dongho, untuk memancing keributan dengan klan Zhongli. Kyungwon bertanya kepada Taesan, walaupun mereka kelompok terbesar, di balik layar mereka masih membayar upeti pada klan Zhongli. Apa mereka mau bertindak seperti yang Anda inginkan? Taesan menjawab, walaupun mereka membayar upeti, mereka tak tunduk kepada klan Zhongli. Karena kurangnya kekuatan, mau tak mau mereka harus menuruti klan Zhongli. Maka dari itu, aku akan memberikan mereka kekuatan, ucap Taesan. Setelah dipukuli habis-habisan, pemimpin sekte Bloodblade yang bernama Chu Jogwang beserta anak buahnya meminta pengampunan kepada Taesan. Mereka bersujud dan memohon akan melakukan apapun yang Taesan suruh. Lalu Taesan berkata, aku akan mengajari kalian sesuatu yang menarik. Tapi mulai hari ini, kalau kalian membayar upeti kepada klan Zhongli, maka kalian akan kubunuh. Beberapa hari kemudian, di klan Zhongli, Zhongli Tian mengamuk ketika mendapat kabar kalau sekte Bloodblade tak mau membayar upeti. Dengan ganas, ia memberikan perintah untuk segera menerjunkan kelompok paling elit, yaitu unit Shadow Tiger, kelompok yang berisi para warrior elit tingkat tinggi dari klan Zhongli. Karena di saat-saat seperti ini, kita tidak boleh menunjukkan kelemahan apapun, ucapnya. Di sisi lain, setelah memutus aliran klan Zhongli, Taesan berkunjung ke agensi pengawalan Dongho. Sebelum ia bertemu dengan pemimpin agensi, ia menyuruh penjaga untuk mengatakan kalau ada sesuatu yang ingin aku kirim ke Hyunwoo. Tak berselang lama, pemimpin itu berlari ke arah Taesan lalu memberi hormat layaknya seorang hamba. Kyungwon yang melihat adegan itu hanya bisa menahan ludah bertanya-tanya dalam pikirannya. Kegilaan apa yang sedang terjadi di sini? Dalam ruangan, Taesan tengah berdiskusi dengan pemimpin itu. Taesan bertanya, ada berapa orang yang bisa disewa? Pak Tua menjawab, ada 6 kapten dan 60 pengawal. Lalu Taesan menyuruh Pak Tua itu untuk menyiapkan seluruh pasukan dan mengumpulkan kapten di tempat yang terpisah. Karena ada sesuatu yang akan ia katakan. Pak Tua dengan patuh menurutinya. Di lapangan, seluruh kapten dari agensi berkumpul, mendengarkan perintah dari Taesan. Kyungwon terlihat bingung dengan apa yang akan dilakukan oleh Taesan. Karena menurutnya lagi, mereka memang pengawal yang kuat daripada pengawal pada biasanya. Tapi mereka masih tetap kurang kalau harus menghadapi klan Zhongli. Taesan berkata kepada seluruh kapten itu, apa kalian sudah mengingat semua kelemahan yang kukatakan tadi? Dan mulai sekarang, kalian akan membantu Black One dalam menghadapi klan Zhongli. Dengan suara lantang, tetap pantang, mereka berseru, siap! Yang ternyata, mereka adalah anggota kultus Sacred Heavenly Demon. Berkat investigasi yang dilakukan oleh sang tabib Divin Psikian, Taesan bisa menemukan beberapa anggota kultus yang tersebar di seluruh penjuru, dan kebetulan sebagian anggota menyamar sebagai pengawal yang tidak jauh dari tempatnya. Dalam pikirnya, mereka masih belum mengetahui identitas asliku, tapi itu tidak masalah. Selama aku menggunakan nama Hyunwoo untuk memberi perintah, semua yang bisa mereka lakukan hanyalah patuh. Di sekte Bloodblade, Chu Jogwang bersama anak buahnya tengah berhadapan dengan seorang tetua dari klan Zhongli yang bernama Zhongli Sang. Chu Jogwang berkata, kami sudah move on dari klan Zhongli dan kami tidak ingin terikat lagi dengan kalian. Mendengar itu, Zhongli Sang mengatakan, apa kalian sudah kehilangan akal? Apa kalian yakin bisa selamat dari kami? Salah seorang anggota sekte Bloodblade dengan ngotot berteriak, ini lebih baik daripada harus sembunyi ketakutan ketika tahu kalau kami akan kau pukuli sampai mati. Tiba-tiba Zhongli Sang merasakan energi tidak biasa dari luar. Ia menyerahkan masalah sekte Bloodblade kepada para anak buahnya. Dengan was-was, Zhongli Sang melangkah keluar. Dalam setiap langkah, ia merasakan ketegangan. Seluruh tubuhnya seperti berteriak, mengatakan kalau saat ini ada bahaya mendekat. Tiba-tiba Taesan berkata, instingmu tajam juga. Lalu meloncat ke arahnya. Auramu juga lumayan, seperti dugaan. Walaupun dari klan lemah sekalipun, tetua tetaplah tetua. Zhongli Sang bertanya, apa kau adalah dalang di balik semua kejadian ini? Taesan meledeknya, tidak ada gunanya kau tahu itu. Kau juga tidak akan ingat apapun. Zhongli Sang menggerutu, kalau aku potong tubuhmu, kau pasti akan bicara.
Sembari membacakan aura, Kyuan menyela perkataannya. Kurasa kau tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk melakukannya. Zonglisa melakukan kuda-kuda, bertanda akan siap menyerang kapanpun. Begitupun dengan Kyuan. Kedua petarung itu saling mengunci pandangan, mencari celah sekecil apapun untuk melancarkan serangan. Zonglisa mulai menyerang, melesat dengan cepat ke arahnya, sedangkan Kyuan dengan sekuat tenaga memblokir serangannya. Menjaga jarak, saling menyerang, beradu ketangkasan, itulah serangkaian peristiwa yang terjadi di malam ini. Zonglisa menghantam bertubi-tubi dengan serangan yang sangat mematikan. Walaupun terkena dampak yang sangat besar, membuat pedangnya kopong hampir terpotong layaknya pita yang gampang dipotong. Kyuan masih mampu untuk melanjutkan pertarungan itu. Ketika serangan pedang tak berpengaruh, Zonglisa mengeluarkan jurus telapak tangannya, menghantamkan ke dada, membuatnya terpental dengan darah yang menembur lalu terdorong mundur. Tapi Kyuan tak tumbang begitu saja. Dengan pedang sebagai penopannya, ia bagai Hilda di ML yang berdiri teguh walaupun badan hampir sekarat. Zonglisa tidak menyangka kalau Kyuan mampu menahan semua serangan pedangnya sampai sejauh ini. Lalu ia berkata, kemampuanmu itu hanya sia-sia jika berada di guild merchant. Bagaimana kalau bergabung ke dalam klanku? Sembari menatap Taesan, ia melanjutkan perkataannya. Aku sendiri yang akan menjadi mentormu daripada menyanyiakan bakatmu dengan mengasuh anak ingusan itu. Dengan tertatih-tatih, Kyuan berkata, memangnya kau pikir siapa yang mengasuh siapa? Pedangmu saja bahkan tidak akan bisa mendekati kakinya. Lalu ia menerjang maju secara agresif, meloncat setinggi mungkin dengan niat menebas tubuh wanita itu. Namun ironisnya, pedangnya patah ketika beradu. Bilah tajam milik Zonglisa dengan presisi mematikan merobek bahu Kyuan, membuat darah segar yang mengalir dalam nadi terpendam dalam tubuh berhamburan, menyembur keluar.